Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari KPI semester 3. Berbicara mengenai perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, juga pola perilaku yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Diskusi kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Sylvia, juga ada Satika. Bicara tentang perubahan sosial di lingkungan sekitar. Kita nggak bisa mungkirin dari perkembangan zamannya, banyak banget perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut kalian, perubahan sosial itu berdampak banget gak sih terutama ke diri sendiri dulu? Dampak sangat-sangat. Dalam kehidupan kalian, apa sih perubahan sosial yang kerasa banget gitu di diri kalian masing-masing? Mungkin kalau aku yang paling kerasa internet sih. Teknologi. Komunikasi jadi melalui internet kan, jadi ngobrol sama teman aja banyaknya melalui handphone. Mungkin itu sih yang kita tahu. Perubahan sosial yang kelihatan banget ya, itu tentang gaya hidup masyarakat, lifestyle atau gaya hidup orang juga terus mengalami perubahan seiring perkembangannya zaman. Mengenai perubahan gaya hidup di lingkungan sekitar kalian gitu, apa sih yang kalian tahu tentang perubahan gaya hidup? Kalau menurut aku perubahan gaya hidup yang aku tahu tuh kayak gaya hidup. Jadi sekarang tuh ada orang-orang yang berubah gitu gaya hidupnya. Jadi ada yang gaya hidupnya minimalis, terus ada yang gaya hidupnya konsumtif. Nah, yang gaya hidup konsumtif tuh yang kayaknya secara gak sadar sering dialami sama kita semua gitu. Apalagi kan sekarang lagi COVID ya, lagi ada pandemi. Jadi secara nggak langsung kita tuh dimudahkan oleh teknologi. Jadi kita tuh sering belanja online gitu kan. Perbedaan cara berpakaian yang kalian tahu gitu, maksudnya yang beda banget gitu, perubahannya apa, gimana, seperti apa? Siapa yang jawab? contohnya perubahannya ya. Kayak mungkin batik, kain zaman dulu, mungkin orang tua zaman dulu lebih sering menggunakan kain. Zaman sekarang karena lebih modern mungkin lebih pakai rok, celana, Atau dipakainya pas acara formal Iya. saja. Jadi cara berpakaian setiap zaman tuh kan berubah. Nah, kalau misalnya dulu tuh kayak pakai kebaya tuh kayaknya kebayanya tuh kayak gitu, jadi modelnya tuh kayak gitu terus, Sama. nggak ada inovasi, nggak ada kemajuan. Nah, kalau sekarang kan karena zamannya ikut berubah, berarti cara berpakaian kita juga kan pasti mengikuti zaman kan, mau nggak mau. Nah, jadi kayak contohnya kayak tadi batik juga modelnya ngikutin zaman sekarang. Misalnya zaman sekarang modelnya outer aja, berarti batik juga ada yang outer aja. Jadi kalau dulu tuh kayak modelnya cuman kain batik, dibikin baju, dibikin rok, udah. Kalau sekarang tuh bisa dibikin berbagai macam jenis pakaian, lebih banyak inovasi. Mengenai perubahan komunikasi, itu yang benar-benar kita alamin banget kan, dari mungkin kita semua ngalamin dari zaman SD yang kita cuman SMS-an, teleponan, sampai sekarang yang apa-apa bahkan sama orang-orang jauh pun kita bisa lihat mukanya kan dengan video call. Nah, menurut kalian itu positif gak sih? Atau mungkin ada negatifnya? Iya, mungkin positifnya juga banyak ya, jadi bisa berkomunikasi walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Mungkin kalau lebih membutuhkan juga kan jadi lebih mudah menghubungi keluarga, saudara. Kalau misalnya sama teman-teman juga, apalagi pandemi kayak gini kan, Susah ketemu. semua dilakukannya melalui video call.
Kalau menurut aku sih sangat membantu ya, karena kan lebih efektif gitu, jadi nggak buang-buang waktu, nggak banyak waktu yang terbuang, terus nggak banyak biaya yang terbuang juga. Nah kalau misalnya bisa negatifnya juga, tapi kalau negatif tergantung siapa penggunanya sih. Kalau misalnya penggunanya kayak kita pelajar sih membantu banget ya, apalagi kan sekarang serba daring gitu, kuliah daring, belajar daring gitu, jadi sejauh ini sih sangat membantu ya kayak gitu. Nah, kalau pendapat kalian tentang, karena kan teknologi sekarang udah makin canggih, komunikasi sama siapapun, sama orang jauh pun gitu, udah mudah banget. Tapi ada beberapa orang, ada beberapa oknum yang menyalahgunakan, kayak dampak negatifnya kan, kayak misalkan kayak kejahatan cyber, ada yang nyampe ngejual data diri kan, kayak maksudnya data diri di suatu aplikasi atau apa gitu. Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi sebenarnya kan kalau buat cybercrime ya kayak yang ngejual data gitu-gitu kan harusnya kita udah tahu sih resikonya apa kan sebelum kita menggunakan aplikasi atau sebelum kita menggunakan perangkat lunak tertentu, kita pasti udah membaca ketentuannya kan, kayak syarat ketentuannya, meskipun di sana tuh tertera kayak data-data kita akan dilindungi gitu, tapi nggak menutup kemungkinan jika si perusahaan perangkat lunak itu tuh bisa aja kebobolan gitu. Nah sebenarnya itu kan suatu hal yang bukan kita bisa hindari gitu, maksudnya pilihannya kan cuma dua, kita pakai perangkat itu atau nggak pakai perangkat itu. Nah kalau misalnya mau disebutin secara transparan gitu kan, sebenarnya kita tuh udah nggak ada yang privacy di internet gitu kan, karena kita tuh secara sukarela memberikan data kita di internet kayak nama, alamat, nomor handphone, data diri lah pokoknya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran data ya itu resiko kan, kita juga bingung kan mau nyalahin siapa gitu, pasti ya mau nggak mau nyalahin perusahaan kenapa kebobolan gitu. Paling kayak gitu sih, karena kan kita tuh cuma bisa ngejaga apa yang bisa kita jaga aja. Nah kalau sekarang kan kita juga dikasih kemudahan dengan adanya teknologi kayak transportasi online, nggak hanya kayak ojek atau taksi kan, maksudnya kayak makanan gitu. Kalian sering nggak sih mempergunakan kemudahan itu? Sering. Karena jadi lebih mudah ya. Jadi mungkin generasi sekarang kan di sistem generasi mager ya. Jadi apa-apa dari handphone, kaum berbahan. Jadi ya sangat dipermudah dengan adanya itu. Jadi sangat berterima kasih. Perubahan sosial di masyarakat itu pasti terjadi karena dengan adanya perkembangan zaman kan, kita nggak bisa menolak adanya perkembangan zaman gitu. Tapi berbalik lagi ke diri kita sendiri, kalau misalkan kita bisa nggak sih nerima perubahan itu dengan cara yang positif atau yang negatif. Mungkin segitu dari saya, Ayu Rahmawati. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.